Ya kalau nanti dia pribadinya jadi orang yang minder, kecil hati, apa-apa takut gitu. Makanya di keluarga harus ada kasih sayang yang penuh, yang asih, asah, asuh ya. Kalau orang Jawa bilang tuh asih, asah, asuh itu harus benar-benar dirasakan oleh sang anak itu di dalam keluarga. Nah, di dalam alam sekolah itu orang tua menitipkan pada sekolah untuk diberi pengetahuan ilmu. Kalau Pak Ustadz bilang nanti ilmu yang amaliyah itu ya, jadi ilmu yang bisa digunakan untuk amaliyah ya, itu. Jadi di sekolah itu ilmu, tapi nanti di pendidikan masyarakat itu sang anak nanti learning by doing ya. Jadi di masyarakat, di alam pemuda itu ada di pramuka, ada di Karang Taruna, ada di pecinta alam, itu kan alam pemuda. Itu sang anak itu nanti menerapkan ilmunya. Saya pernah manjat gunung Rigat, bukan hanya Pak Rinjani itu di mana banget. Itu nanti ngerti apa ilmu-ilmunya itu akan diterapkan di praktek kehidupan. Jadi ini yang namanya pendidikan, bukan hanya pengajaran. Pengajaran itu kan hanya memberikan ilmu, tapi pendidikan itu memberikan ilmu bagaimana menghadapi kehidupan. Lain ya pengajaran sama pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah lebih kompleks lagi. Nah ini yang dia keluarga terhormat ya, sudah keluarga yang harmonis, sekolahnya sekolah unggulan. Tapi kalau di masyarakat dia tersangkut narkoba, maaf ya, masa depannya buram dia. Tidak akan bisa nanti mencapai karier yang baik. Demikian juga kalau dia sekolahnya sekolah unggulan, di masyarakat dia ketua gugus depan pramuka misalnya gitu, tetapi keluarganya broken home, tidak akan mendukung karakter dan karier sang anak. Sebaliknya juga di keluarga dia keluarga harmonis, dia pimpinan di masyarakat kampung, dia pimpinan Karang Taruna misalnya, tapi sekolahnya keliru memilih teman, suka tawur, seneng bolos, ya nanti juga karakter dan hari depan sang anak ini juga tidak akan terjamin. Oleh karena itu secara kodrat sang anak itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan tadi: alam keluarga, alam sekolah, alam masyarakat ya. Nah kemudian apa yang disampaikan Pak Cipon tadi juga mengenai sosial budaya. Nah ini kebetulan itu metode-metode Ki Hajar itu kan sudah diungkap ya, sistem AMO yang Pak Simon nanti kalau waktunya mau habis saya diberitahu apa ya. Kita ini masih punya waktu 15 menit, setelah itu nanti kita buka untuk tanya jawab. Oke ya, monggo lanjut ya. Nah ini sosbud ini, sosial budaya ini, Ki Hajar kan punya sistem AMO, punya Trino, Tri Pusat Pendidikan dan lain-lainnya. Ini sekarang kita baru menggali, yaitu metode Ki Hajar namanya Sari Swara. Sari Suara ya, boleh di Indonesia kan Sari Swara atau Sari Suara, yaitu ya ajaran Ki Hajar itu sekarang kita tuh baru mengumpulkan, karena Ki Hajar itu tidak sempat khusus menulis dulu buku mengenai pendidikan, menulis buku mengenai kebudayaan, menulis buku mengenai politik dan lain-lain. Enggak. Ki Hajar tuh nulis di sana, nulis di Belanda, nulis pidato di Jakarta, kemudian pidato di RRI.
itu kita catat, kita pelajari, kita rangkum. Oh ini toh ajaran Ki Hajar. Nah ini yang baru kita ungkap itu sekarang adalah Sariswara itu, yaitu dengan sosial dan budaya itu membentuk dasar karakter. Ini adalah Sariswara tadi. Ki Hajar mendapat ilmunya dari mana? Ternyata terinspirasi dari surat Sastra Gending Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Jadi dalam Sastra Gending itu apa sih isinya? Sastra Gending itu Sultan Agung itu mewajibkan warga Mataram, ya, warga Mataram saat itu di Kota Gede Jakarta. Warga Mataram, bukan Mataram Lombok ya. Warga Mataram itu harus ngerti Sastra Gending. Sastra Gending itu adalah suara dari zat yang agung, artinya suara zat dari yang sang kalik, ya, itu untuk diresapkan, didalami, dihayati, dinikmati. Itu. Jadi tidak hanya seni saja. Jadi yang namanya Sariswara itu, suara itu bukan suara verbal saja, tapi juga suara hati. Jadi nanti dengan mata pelajaran seni budaya dan sosial ini nanti akan membentuk karakter sang anak, karakter keindonesiaan. Kalau kita ajak anak itu berlatih budaya-budaya yang bukan budaya kita, ya nanti karakternya sudah tidak sesuai dengan kita. Malah Ki Hajar di tahun 1928 sesudah Sumpah Pemuda, ya kemarin baru peringatan Sumpah Pemuda ke-93 ya. Sesudah Sumpah Pemuda, pemimpin Sumpah Pemuda itu muridnya Ki Hajar ya, Ki Sukodojoyo Puspito itu punya ada catatan Ki Hajar. Sang anak itu harus sejak dini dididik mengenai wawasan kebangsaan. Kalau wawasan kebangsaan tidak diberikan kepada sang anak sejak dini, maka sang anak bisa tidak mengenal bangsanya. Bahkan lebih jauh, Ki Hajar menyampaikan sang anak bisa menjadi lawan kita. Menjadi lawan kita, yang jadi musuh kita, maaf ya, bisa menjadi lawan negara. Ini anunya wacana Ki Hajar pada tahun 1928 loh itu, ya, itu sudah mewacanakan itu. Jadi harus betul-betul sosial budayanya itu berkarakter Indonesia, itu supaya dia juga cinta pada negaranya sendiri, dan negara yang kuat dimanapun pasti kokoh pada kepribadian karakter bangsanya. Apa itu wong RRT, apa itu orang Jepang itu malah minum teh aja sudah ada yang khas, ya. Bahkan di Jepang itu tulisan jalan itu banyak pakai katakana, pakai huruf Jepang. Jarang yang ada yang pakai Latin juga, ya. Jadi betul-betul Jepang itu dengan Bushido dan samurai itu karakternya sangat kuat. Kalah pada waktu Perang Dunia Kedua, ya bangkit lagi industrinya, perdagangannya. Sekarang bangkit lagi, IT-nya bagus sekali. Sekarang ada Shinkansen, kereta api super cepat itu. Sekarang yang paling bagus yang dari Jepang juga. Ya, padahal pada waktu tahun bom atom 1945 awan itu sebetulnya sudah hancur negara itu. Tapi karena karakternya ini, karakter ini penting sekali. Karakter bangsa itu harus membumi, harus dan ya seperti yang dikatakan Ki Hajar, anak itu akan berkembang maksimal, talenta sang anak itu akan berkembang maksimal asal selaras dengan kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman. Loh, kok kodrat alam, kodrat zaman? Kodrat alam itu kuasa Tuhan
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kodrat alam. Pagi, siang, sore, nggak bisa kok balik ke siang ke pagi lagi kan nggak bisa. Itu sudah kodrat Allah. Bahwa kita itu dari anak-anak ke remaja tua, dan kemudian nanti renta. Nggak bisa orang renta pengen kembali lagi menjadi bayi, nggak bisa. Ya. Jadi kodrat Allah itu ya sudah tak terbantahkan, kita harus menyesuaikan, dan itu maju, nggak pernah melambat, nggak pernah berhenti kodrat alam itu. Nah, kodrat zaman itu juga maju terus. Kodrat zaman itu dibentuk oleh siapa? Oleh adab manusia, oleh kebudayaan manusia. Sekarang sudah era 4,0 ke 5,0 ya. Jadi kalau sudah itu pasti majunya, nggak pernah kebudayaan manusia itu mundur balik ke zaman yang dulu, kan nggak pernah. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman selalu maju dan kita harus mengikuti. Oleh karena itu sosial budaya kita, senian kita ya harus mengikuti kemajuan itu tadi. Ya. Nah, di dalam kemajuan itu, nanti kalau maju kita menyesuaikannya gimana gitu kan? Padahal kita kan belum semaju itu, belum semaju seperti negara-negara di maju. Diajar memberikan satu kiat, yaitu SBII. SBII itu sifat bentuk isi irama dalam olah budaya, karena Diajar itu menganggap pendidikan itu adalah proses budaya. Pendidikan itu bukan hanya pengajaran. Pendidikan itu mengajak anak untuk berkarakter, mengajak anak untuk nanti secara nyata menghadapi hidup dan penghidupan. Itu pendidikan. Bukan hanya memberikan ilmu, nanti ilmunya dipakai, bukan ilmunya ini di lapangan. Ya, sering kan gitu. Ya, kalau ilmu nggak bisa dipakai di lapangan, ya sudah percuma. Ya, oleh karena itu Diajar memberikan kemajuan alam dan kemajuan zaman itu kita ikuti dengan SBI. Sifat bentuk isi irama, sifat perjuangan budaya kita tidak boleh berubah. Kita orang Indonesia ya tetap Indonesia. Nggak bisa kok kita hidup di Indonesia, kita mau jadi orang Jepang, kita mau jadi orang Korea, bahkan kita mau jadi orang Singapura aja nggak bisa. Kodrat kita sudah di sini. Ya ini namanya sifat. Ya nggak bisa berubah. Indonesia ya Indonesia gitu ya. Baik. Bentuk itu kita. Ya. Saya mohon maaf, saya mungkin ingin Ya. tergoda untuk menanyakan ini. Ki Hajar Dewantara itu kan menyampaikan bahwa pendidikan itu sejatinya memuliakan anak ya. Nah, lalu melihat perjalanan hidup Nyi Asti, mungkin cerita ini mungkin cerita penutup untuk Ki memberikan ke kita. Lalu nanti saya akan pada satu orang di ruangan ini untuk berdialog dengan Ki. Monggo tentang pendidikan yang memuliakan. Agak keputus nih. Keputus ya. Maksud saya, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, memuliakan anak, dan ini Betul. terjadi dengan Nyi Asti. Nah, mungkin Ki bisa tentang itu sedikit sebagai mungkin penutup dari sesi kita. Oh iya. Lalu nanti saya buka sesi untuk teman-teman di sini berdialog dengan Ibu. Monggo. Oke. Ki Hajar itu sistem among itu terinspirasi dari kasus yang terjadi di Nederland, tepatnya di Den Haag. Ya, Ki Hajar kan dibuang tahun 1913, ya. Sampai di sana itu pun membawa istri. Sampai di sana lahirlah putri pertama namanya Nyi Asti Wandansari. Kemudian ditambah oleh Doesdeker sahabatnya yang juga dibuang di sana, tak tambahin namanya Supati, Sutapi pakai gili suci gitu, Sutapi gili suci gitu, ditambahin lagi jadi namanya panjang. Ya, nah ini cewek yang pertama ini
ini apa ya, pada saat itu ini sesudah lahir anak pertama, biaya untuk hidup di sana terasa mepet ya, karena subsidi dari pemerintah kolonial itu hanya untuk Ki Hajar seorang, Suwardi waktu itu namanya masih Suwardi. Untuk Suwardi seorang, istrinya tidak dikasih subsidi, apalagi anaknya nggak dikasih, sehingga ini Suwardi ini kemudian mengajar di Kindergarten Froebel Institute. Nah, disinilah Ki Hajar berkenalan dengan ajaran-ajaran Froebel, kemudian mengajak Ki Hajar untuk sudah cara belajar pendidikan gimana. Akhirnya Ki Hajar menempuh pedagogi di sana dan mendapat Hofakte atau akte tinggi sebagai guru Eropa. Ya, itu. Nah, Ki Hajar suatu ketika itu sedang mengajar di kindergarten itu. Nah, Ki Hajar sendiri sama Nyi Asti yang sudah bisa belajar berjalan tapi masih tersiap-siap itu nangis, minta ini, minta itu, dan lain-lainnya. Padahal saat itu Ki Hajar sedang kejar tayang. Kalau orang wartawan sekarang ya, Ki Hajar kan mendapat honorarium tambahan dari nulis-nulis di Dagsblad atau harian-harian di negeri Belanda. Menulis gitu kan, wah ini harus kejar tayang, ini harus cepat-cepat. Diganggu putrinya yang namanya Nyi Asti Wandansari Sutapi Asti Gili Suci itu malah ditambahin Jumating Taman Siswa gitu ya. Karena ini yang memberikan inspirasi pada Ki Hajar mengenai Taman Siswa dan pendidikan sistem Among. Ya. Kemudian Ki Hajar itu karena dikejar tayang, ada beberapa tulisan yang harus disampaikan untuk mendapat honorarium. Ini sang anak ini karena nangis, terus diangkat, diletakkan di luar rumah, di teras rumah, diletakkan, terus diem anaknya. Nah, kan tenang, Belajar ngetik, ngetik, udah jadi, udah dikirim. Ya selesai, baru ingat. Loh, Asti tadi di mana ya anak saya? Oh iya, saya letakkan di luar. Ternyata sesudah di luar ditengok, itu sudah kedinginan biru-biru kulitnya. Ya. Lupa bahwa pada saat itu adalah musim winters, salju-salju bertebangan di luar rumah. Betapa dinginnya. Forsten itu ya, sakitnya yang namanya Nyi Asti itu hampir pingsan, dilarikan ke rumah sakit, sampai sana dimarahin oleh dokternya. Ini gimana anakmu kok sampai begini? Saya lupa kalau ini musim winter sana saya kita jangan lagi begitu ya gitu. Dirawat, akhirnya Nyi Asti ini ceritanya sudah sehat. Terus Ki Hajar berujar janji, nduk kowe arep tak muliakan saklawase nak, kamu mau saya muliakan selamanya. Terjadi betul. Kebetulan saya yang terakhir itu sampai Nyi Asti wafat itu pada usia 99 tahun. Padahal adik-adiknya sudah habis semua. Sudah almarhum, bapak ibunya sudah tidak ada. Kira-kira ya tahun berapa ya? 2018 atau 2019 baru wafat pada usia 99 tahun. Ini Asti Wandansari Sutapi Asti Gili Suci itu ya. Itu baru wafat itu. Dari situlah kemudian Ki Hajar punya metode sistem Among. Guru itu harus berhamba, tidak mengharap apapun, berserah diri kepada sang anak. Itu ditulis Ki Hajar, dan itu merupakan asas Taman Siswa tahun 1922 waktu berdiri tanggal 3 Juli. Begitu mungkin Pak Simo. Terima kasih Ki, saya nggak mau menyimpulkan, nanti biar teman-teman sendiri di ruangan ini yang coba memaknai ya. Jadi tadi mulai dari menuntun, peran guru, lalu kepada sosial budaya, dan yang terakhir ini ditutup dengan pendidikan yang memuliakan anak.
Ya. yang adalah sejatinya pendidikan yang berpihak pada anak. Betul. Seperti itu. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada satu orang di ruangan ini untuk berdialog. Tapi syaratnya begini Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Saya mau yang berdialog itu hadir secara utuh. Jadi bukan baru masuk, lalu ingin bertanya. Siapa yang benar-benar menyimak dari tadi, awal di ruangan ini, bertanya. Lalu pertanyaannya, pertanyaan yang reflektif kritis, bukan yang teknis. Jadi sekarang Ibu Noviani sudah ada di layar. Saya minta pertanyaannya yang reflektif, kritis, bukan teknis. Silakan Ibu Noviani. Terima kasih waktunya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Noviani, CGP dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pemaparan yang sangat luar biasa membuka wawasan saya terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ingin saya tanyakan, di saat pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi disampaikan ada sistem AMO, dan saat ini Kementerian Pendidikan menggebu-gebu terkait dengan sistem AMO tersebut. Menurut pandangan dari Bapak, apakah langkah sistem AMO yang diambil Kementerian saat ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara? Terima kasih. Oke. Langsung ya, tentu saja sesuai sekali. Saya nggak sempat menceritakan mengenai sistem AMO, mohon maaf karena waktunya sempit. Jadi sistem AMO itu tujuan utama, ya, grand planningnya itu adalah tujuan terakhirnya itu memerdekakan jiwa sang anak lahir dan batin, tenaganya. Jadi sangat sesuai sekali. Ya, karena tujuan akhirnya itu memerdekakan jiwa sang anak. Nah, sekarang adalah merdeka belajar. Saya pernah juga menyampaikan ke Dirjen Bud dan juga Mas Nadiem bahwa sebetulnya yang paling tepat itu memberikan sang anak itu belajar merdeka. Karena yang semula dia hanya tergantung orang tuanya, sekarang dia belajar merdeka harusnya. Tapi katanya wah sudah terlanjur merdeka belajar ya, sudah dipatenkan ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya lihat arahnya dari apa yang disampaikan atau yang kebijakan dari Kemdikbud sudah sangat tepat. Memang itu nanti sang anak itu diharapkan bisa merdeka sesuai kodratinya itu. Bakatnya, alamnya menyatu. Ya memang gitu. Kemarin Mas Nadiem juga ke Taman Siswa malah ikut dolanan, ikut nembang, ikut nari-nari ya. Karena memang kita harus gembira, gitu, harus gembira. Nah di dalam tembang itu ada kata-kata yang apa ya, mengenai bagaimana olah tani, bagaimana kita itu menghadapi binatang, misalnya ayam diapain, itu tembang-tembang itu ada semua di situ. Dengan dolanan, dengan kinderspell, tapi kita memberikan pelajaran yang bernas, ya, yang bernas. Itu. Ya, jadi gembira dan merdeka. Sang anak itu boleh memilih, ya, boleh memilih. Tapi kita harus handayani. Kalau milihnya itu berbahaya, ya kita harus handayani supaya dia itu jangan sampai terpleset di jurang. Ya, itu handayani, tuturi, handayani. Kita hanya fasilitator, hanya tuturi yang saja. Ya, kita bukan instruktur, ya, tapi kita adalah fasilitator yang memberikan fasilitasi pada sang anak supaya bakat dan minatnya tersalur secara merdeka lahir dan batin. Ya, itu. Terima kasih Ki. Semoga ini menjawab keresahan dari Ibu Noviani dan terjawab. Ini yang terakhir dari Pak Babun. Mohon maaf yang saya bilang dua aja ya. Jadi yang lain angkat tangan, saya tidak layani ya. Pak Babun tolong singkat, padat dan jelas dan reflektif kritis, bukan teknis. Silakan Pak Babun. Baik, terima kasih Pak. Saya dari PP Pak, dari pengajar praktik dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Pak. Saya ingin tanyakan. Kalau gitu boleh nggak saya persilakan yang CGP Pak? Yang PP nanti dulu, boleh? Ini forumnya CGP dulu. Jadi yang PP tahan diri dulu boleh ya? Oh, baik. Gitu Pak. Terima kasih Pak Babun. Satu orang CGP silakan angkat tangan.
Pak Sakaria, CGP. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Pasuruan, Pak, di Jawa Timur semua. iya, Jawa Timur. Saya dari istilah menghamba terhadap anak. Ya. Kalau kita dari lingkungan kita para calon guru penggerak, insya Allah mengerti maksud dan ininya tujuannya. Namun kalau kita mencoba menjelaskan kepada rekan guru atau lingkungan di luar kita, itu kadang istilahnya terlalu apa istilahnya, terlalu ekstrim gitu. Mungkin Pak ada istilah yang lebih pas untuk kita. Pak Sakaria, mohon maaf, pertanyaan Bapak sudah terjawab waktu sesi dengan instruktur ya. Jadi mungkin pertanyaan itu tidak diangkat lagi. Karena waktu itu di sesi bersama instruktur, pertanyaan itu sudah dijawab lewat presentasi bahwa dengan berhamba pada anak itu kita sepakat bahwa itu berpihak kepada anak. Ya. Jadi mungkin nanti ketika menjelaskan kepada teman-teman, mungkin itu yang dipakai. Sekali lagi itu teknis, jadi saya nggak layani. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ini yang terakhir Pak Sugeng. Sekali lagi ya, kalau pertanyaannya teknis, saya stop. Tapi kalau pertanyaannya membangun refleksi, saya persilakan. Silakan Pak Sugeng. Ibu Maria, mohon maaf saya turunkan tangannya ya. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak, sudah dengar suara Pak. Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Rio Widarso, kita juga memahaminya. Jadi menganggap kodrat dari zaman itu, kodrat zaman. Mohon maaf, boleh nggak langsung ke pertanyaannya? Nggak usah mendongeng. Silakan ke pertanyaan. Ada buku yang tidak mau untuk mengikuti kodrat zaman. Itu karena banyak ada di sini. Karena aduh Pak, ribet dan lain-lain. Sebagai among, sebagai pamong itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Monggo, ini terakhir. Ya, kalau kita itu tidak menyesuaikan dengan kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman, ya kita terlindas oleh kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau saya misalnya nggak mau belajar mengenai HP, teknik IT sekarang, ya sudah habis saya malah sekarang, mohon maaf, saya terus terang saya itu belajar sama cucu saya. Nah kalau nggak mau belajar ya nanti di SMS saya mau pesen Gojek, mau pesen GoPay, nggak bisa apa-apa, ya diem aja sudah. Ya itu terlindas oleh roda kemajuan. Demikian juga kodrat alam itu. Anda dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Sesudah remaja, aku nggak mau tua, saya pengen balik. Ya nggak bisa. Itu sudah kodrat. Ya nanti terus gimana sih ada orang tua kok seperti anak-anak, malah jadi jelek ya toh. Jadi kodrat kemajuan ini masih maju, nggak pernah melambat, nggak pernah mundur, nggak pernah. Nanti HP itu malah sekarang HP itu tiap berapa bulan sekali udah berubah. Saya sudah, ya ampun, saya ketinggalan, saya gaptek, saya betul-betul saya bilang gaptek. Saya misalnya Zoom itu ya kalau ID-nya ada, ininya sudah, itu pun saya diberitahu cucu saya. Nah itu, saya sudah terlindas oleh kemajuan alam, kemajuan zaman ini. Saya sudah terlindas, tapi saya berusaha terus mengikuti. Supaya walaupun saya itu sudah lansia, tapi supaya saya tidak ketinggalan. Begitu mungkin Pak Sugeng, dari Pasuruan juga. Semoga menjawab ya. Ya, Dia sudah menunjukkan contoh yang sangat baik bagaimana menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Terima kasih Ki, ini waktu sudah 15:28. Ya, karena sekali lagi setelah ini teman-teman akan berdiskusi lebih teknis lagi dengan beberapa instruktur di ruang bor masing-masing. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, Pak Sakaria, tadi Bapak BP yang lain saya cut karena sekali lagi kalau misalnya itu sudah dibahas, itu kita tidak perlu bahas di sini lagi. Terima kasih Ki Priyo, terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi untuk berikut-berikutnya lagi ya. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini
ingin berdialog dengan Kiprio lebih mendalam lagi, nanti bila berkenan kami coba bagikan nomor Ki kepada mereka supaya Boleh bagikan aja ya. Boleh. langsung dengan Ada beberapa yang kemarin yang bercurhat sama saya ada. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Monggo. Ya. baik. Ya. Atur nuwun Kiprio, Ibu Terima Dewi. kasih, mohon pamit, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Amin, amin. Ya, Ibu Dewi Nuwun Ki. ya, mohon kembalikan pamit. ruangan Amin, kepada amin. Dewi. Ya. Silakan Ibu Dewi. Bu Dewi, saya mohon pamit ya Bu. Ya, Ya Pak, ya. ya, makasih. Baik. Sukses ya, makasih. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Simon yang sudah memandu acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami aturkan kepada Ki Priyo Dwiarso yang telah memberikan gambaran bagaimana Ki Hajar Dewantoro membangun pendidikan yang berpihak pada anak. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak ini dengan baik untuk melahirkan guru-guru penggerak yang mampu membentuk sosok pelajar Pancasila. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta dalam sesi pleno webinar ini. Setelah sesi ini, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berpindah ke ruang Zoom yang telah disediakan sesuai alamat yang tertera dalam undangan Bapak dan Ibu masing-masing. Kami undur diri, mohon izin Bapak dan Ibu. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.